Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak pernah bosan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya, dengan kemahaannya. Dialah pemilik langit dan bumi dan segala isinya, yang memiliki hari pembalasan, yang memiliki surga dan neraka, yang di tangannya segala hidup dan kehidupan ini, dan kepada Dialah kita meminta dan memohon. Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang tidak pernah lupa memperbedaan siang dan malam, dan Allah lah yang membuat kita menjadi sangat lemah dan sangat kecil. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita juga diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal ibadah, untuk memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan Allah yang meringankan langkah kita sampai kita bisa melakukan sholat jamaah maghrib, insya Allah juga bisa di masjid yang bersejarah ini. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga selawat beri salam untuk manusia yang sempurna, yang sangat kita rindukan dan kita cintai, yang sangat kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul akhir, yang segala tingkah lakunya kita contoh, kita tiru. Dialah Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang pertama ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya. Saya di sini merasa bagian dari keluarga karena wajah-wajah yang tidak asing. Walaupun ini yang pertama, saya melihatnya kok disambut dengan segala keramah-tamahannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kesini berbekal dengan surat di dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Ini adalah surat yang sangat menggetarkan jiwa kita, yang Allah menceritakan keadaan kita nanti di yaumil akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al mujrimina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitaba. Ketika Allah meletakkan kitabnya, pada saat kita semua berbaris-baris sopan-sopan, pada ayat sebelumnya dikatakan bahwa manusia itu di hari akhir nanti ya berbaris-baris, kemudian Allah meletakkan kitab, wudi'al kitaba ya. Kemudian apa? Wa fatarul mujrimina musyfikina. Kalian lihat, kata Allah, kalian lihat orang-orang itu, orang-orang yang berdosa itu sangat ketakutan. Jadi Allah menampakkan hari akhir pada saat itu, pada saat berbaris-baris orang-orang merasa ketakutan. Ketika apa? Ketika diletakkan kitab yang selama ini kita kumpulkan di tangan kanan kiri, Raqib dan Atid menuliskan catatan kita, itu besok diserahkan kepada kita. Inilah catatan amalmu. Wa wudi'al kitaba fatarul mujrimina musyfikina. Mereka sangat ketakutan. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang setelah diletakkan kitab itu? Mereka menjerit, ya wailatani mali hadzal kitab. Wahai celakalah aku. Itu tidak mustahil, mungkin di antara kita ada yang seperti itu, namun tidak misalnya, wahai celakalah aku. Kitab apa ini? Wa wudi'al kitab ya wailatani mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Semuanya tertulis di dalam, yang
yang dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, apa yang kita lakukan sampai pada malam ini pun kita berkumpul, semua tercatat di sana. Pada jam sekian kita bergibah, ada. Pada jam sekian tengah malam buta kita SMS kepada orang yang bukan muhrim, padahal sudah kita hapus, ada di situ. Pada jam sekian kita menyakiti tetangga kita melawan kepada orang tua kita menghardik anak yatim, ada orang membutuhkan, kita pura-pura nggak tahu atau kita tolak. Ada orang yang kelaparan di sebelah kita makan dengan enak. Semua tertulis dalam kitab yang pada saat itu sangat mengejutkan kita semua. Semuanya tertulis. La yughadiru shaghiratan, yang kecil, wala kabiratan, yang besar, semuanya. Wa wajadu, ya. Semuanya tertulis, terkumpul di situ semua. Di akhir kalimat itu Allah mengatakan la yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah menganiaya hamba sedikit pun. Artinya apa? Saat ini kamu mendapatkan pembalasan dari apa yang kamu lakukan, Allah tidak menzalimi kalian. Allah sudah menceritakan, sudah memberi peringatan, menurunkan nabi-nabinya bahwa kita harus mengikuti jalan yang benar. Sudah Allah kasih tahu semua, tapi kamu tidak pernah peduli itu. Jadi jangan salahkan Allah. Allah sudah memberi peringatan, Allah sudah memberi pengampunannya, Allah sudah mengingatkan, menurunkan nabinya dan menurunkan mukjizat yang berupa Al-Quran dan juga hadis. Semuanya sudah dicetak, tapi kita tidak peduli. Kita tahu kalau seandainya ada azan kita harus bersiap-siap sholat, tapi yang kita buka masih sinetron. Kita tahu kalau kita harus memberi makan anak yatim dan orang miskin, menjenguk orang sakit, tapi kita tidak pedulikan itu. Padahal Allah mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, hambaku tidak menjengukku ketika sakit. Sehingga dikatakan, ya Allah, bagaimana engkau bisa sakit? Kata Allah, aku berada di antara orang-orang sakit. Jadi kalau kita mendapati tetangga sedang sakit, itu sebenarnya ada Allah di situ yang nunggu-nunggu kita. Ada perkara yang tidak boleh ditunda kedatangannya, yaitu menjenguk orang sakit. Jadi nggak ada cerita, aku tuh mau jenguk, ternyata sudah meninggal. Maka segerakan itu, karena Allah sudah menunggu-nunggu. Allah juga mengatakan, aku lapar tapi hambaku tidak ngasih makan. Ini hadis qudsi ya. Lalu dikatakan, bagaimana engkau lapar ya Allah, engkau adalah yang memberi makan seluruh alam raya ini. Kata Allah, aku berada di tempat orang-orang yang sedang kelaparan. Ini hati-hati, ada Allah di situ. Sehingga tadi orang-orang itu begitu ketakutan dengan timbangan amal buku yang akan kita terima nanti di yaumil akhir. Dan apa yang terjadi ketika timbangan kita itu ternyata lebih banyak dosanya dibandingkan pahalanya? Maka tidak segan-segan di dalam surat Al-Mulk, takadu tamayyazu minal ghaiz, apa? Didatangkan malaikat-malaikat yang wajahnya mengerikan. Jadi malaikat penjaga api neraka itu wajahnya mengerikan. Dia enggak mempersilahkan kamu turun ke dalam neraka, enggak, karena enggak akan ada yang mau. Tapi ditarik dengan keras. Takadu tamayyazu minal ghaiz, ditarik dengan keras, dimasukkan ke dalam api neraka, didorong dengan keras sambil berkata apa? Malaikat itu takadu tamayyazu minal ghaiz, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum fazalatu ala ya'tikum lagi. Kamu gimana sih? Apa belum sampai bagi kamu peringatan? Kenapa kamu sampai melakukan dosa sehingga timbangan amal dosa berat? Malaikat juga heran, kok bisa ada orang yang masuk neraka? Padahal apa? Padahal sudah ada tuntunannya bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga. Dan apa yang terjadi di dalam orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu? Mereka juga lagi menjerit, laukunna
nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'id. Andai. Jadi orang-orang ini kita dibayangkan dan ini terjadi kenyataan, artinya dibocorkan rahasia ini oleh Allah, ya. Lau kunna nasma'u aw naqilu, andai aku dulu mau mendengar, memikirkan apa-apa yang Allah katakan tidak akan nasibku seperti ini. Artinya apa? Mendengar. Mendengar itu apa? Andai aku mau ikut pengajian, ada yang ngasih tahu, ada yang mengingatkan, aku tidak akan nasibku menjadi penduduk api neraka. Nah, disinilah pentingnya pengajian. Sampai dikatakan sebenarnya pengajian adalah ujian dari keimanan kita. Orang yang mudah datang ke pengajian, ringan langkahnya ke pengajian, berarti dia adalah tanda-tanda orang yang beriman. Lah kenapa kita malas banget berangkat? Banyak alasan. Hujan, anak-anak belum pulang, belum masak nasi, belum menyiapkan makan. Banyak kan awal setan itu tidak ingin kita masuk surga, sehingga selalu diberi alasan-alasan. Maka imanlah yang akan menguatkan kita untuk tetap berangkat. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan betul bahwa kita yang berkumpul di sini